Nah, udah ya. Alhamdulillah. Saya mulai ya. Bu. Oke, Baik, Bu, bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. selamat siang. Selamat siang aja ya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. semuanya. Apa kabarnya Alhamdulillah hari ini? baik semua. Alhamdulillah ya, semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dan jangan lupa untuk tetap semangat. Terus jangan lupa juga menyempatkan untuk tetap selalu bahagia. Apapun yang ada Alhamdulillah sehat, yang baik. terjadi dengan kita nikmati, kita syukuri, kita ikuti alur proses kehidupan ini sesuai dengan kodrat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah. Izinkan saya hari ini memaparkan atau mempresentasikan materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Oke, sesuai arahan dari Bu Dokter sebagai instruktur dari Bintek Guru Penggerak tahun 2021 ini, penekanan kata memerdekakan itu harus double R ya, supaya penekanannya tujuannya itu sampai gitu ya, tercapai, capaian pembelajarannya itu tercapai. Disusun oleh saya Entati Kurniati SAG pada Diklat Bintek Guru Penggerak tahun 2021. Nah, ini tujuannya adalah merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan perannya sebagai guru atau pendidik dan merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Alur sesi ini ada 3 bagian ya. Itu yang pertama ada pembukaan sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, nanti ada ice breaking. Ice breakingnya nanti kita yang mudah-mudah saja, hanya sebagai penyemangat saja, supaya kita tidak bosan ya ketika nanti mempelajari materi inti. Yang kedua adalah kegiatan inti, mana nanti di dalamnya ada platform LMS dan ada materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Dan yang terakhir penutup yaitu doa. Kemudian ini materi, sebelum masuk kepada materi kita ice breaking dulu ya. Tebak kata saja. Tebak kata saja, nanti Bapak dan Ibu mendebaknya apa gitu ya. Oke. Yang pertama gubrag. Coba apa Pak? Jatuh. Jatuh. Oke. Betul ya, gubrag itu jatuh. Terus kemudian ada kaitannya dengan hati. Bahagia. Bahagia. Dari jatuh ke bahagia ya. Masa jatuh bahagia Pak atau jatuh mah sakit Pak? Benar, Bu. Jatuh mah sakit. Sedih. Ya Bu. Sedih. Sedih. Terus ini ada kaitannya dengan, betul kata Pak Erlan barusan, walaupun jatuh gitu ya, tapi mendatangkan kebahagiaan. Coba Pak apa Pak? Jatuh, bahagia, happy, tapi kadang ada sedihnya juga sih, karena ini adalah kehidupan. Apa Pak, Bu? Jatuh, bangkit lagi. Bangun, bangkit lagi. Jatuh, bangun, bangkit lagi. Ya, lanjut. Terus apa lagi, Bu? Jatuh. Biasanya ini terjadi kepada anak-anak muda zaman sekarang gitu biasanya. Aduh, jatuh cinta. ke Jatuh seseorang cinta. atau gimana? Gitu. Jatuh cinta, Bu.
Betul sekali Pak Erlan, terima kasih. Jatuh cinta ya, sebagaimana halnya kita jatuh cinta kepada diklat ini gitu ya, yang luar biasa kepada diklat ini, pelaksanaan diklat ini atau kepada materi yang telah disampaikan oleh instruktur. Jatuh cinta, betul ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Inti dari filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Nah, ini ya, perubahan. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya gaptek gitu ya, seperti saya yang tadinya gaptek tapi sedikit demi sedikit mengalami perubahan, mengalami keterbukaan dan dapat menerima ilmu-ilmu teknologi sedikit demi sedikit ya. Intinya yang penting mah berubah gitu. Oke, kita lanjut. 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Yang dimana kodrat ini ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah yang terkait dengan tempat tinggal masyarakat, apa itu di pegunungan ataupun di pedesaan ataupun di laut gitu ya, di pinggir laut. Terus kemudian kodrat zaman terkait perubahan dari waktu ke waktu dan tantangan yang berbeda-beda. Seperti saat ini zaman sudah teknologi, maka tantangan yang begitu luar biasa kita harus mengikutinya. Dan yang kedua adalah perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip perubahan. Ada 3 trikon, yaitu kontinuitas, yaitu harus sesuai akar budaya atau nilai esensi budaya di masyarakat. Kemudian konvergensi, yaitu perubahan harus menuju pada satu titik yang menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Terus kemudian yang terakhir konsentris, yaitu menuju nilai yang sama tapi menghargai keberagaman atau menghargai perbedaan. Yang ketiga, kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara adalah apa yang berubah. Nah, ini ya, yang harus dijawab oleh kita semua, apa sih yang berubah di dalam diri kita setelah mempelajari materi ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini tujuan pendidikan pada zaman kolonial. Nih ya, perubahan-perubahan yang akan terjadi dari zaman sejak kolonial sampai sekarang. Pendidikan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang dapat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Oke, yang terakhir lanjut. Loh, kok ini gak ada ya? Persamaan serta perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang. Persamaannya sama-sama terdapat jenjang pendidikan yang sama, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Perbedaannya, kalau dulu memiliki sistem penggolongan kasta, pribumi, bangsa Belanda, dan etnis Tionghoa. Kalau untuk zaman sekarang, semua memiliki hak yang sama, mulai dari tidak ada perbedaan kasta, mulai dari kelas menengah, atas, ataupun bawah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terus kemudian pendidikan yang memerdekakan. Nah, ini pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang harus menghargai keunikan. Terus kemudian pendidikan yang menyesuaikan bakat dan minat anak. Terus kemudian pendidikan yang memfokuskan kepada karakteristik anak yang berbeda-beda atau yang unik. Nah, itu mungkin ulasan dari saya.
mengenai materi pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita, bisa memiliki keleluasaan di dalam merangkum atau mencakup atau menerima materi-materi atau ilmu-ilmu yang baru. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trouble lagi ya ini mah. Bu Neti, terima kasih Pak Erlang.